Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Jabo di podcast Rono Rene Kalak Karo, podcast anak Medan. Dalam episode ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang pengurus masjid. Eh, Beliau ini adalah salah satu penanggung jawab di masjidnya Al Alim Kolam Jaka. Langsung aja kita ngobrol sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kah, Mas? Alhamdulillah sehat. Jadi kita mau korek-korek tentang sejarah masjid ini, Mas. Masjid ini berdiri tahun berapa, Mas? Seingat Mas di Masjid Al Alim ini, Mas. Setahu saya memang masjid ini dibangun sekitar tahun 2004. 2004. Kebetulan saya datang ke masjid ini tuh tahun 2010 sudah berdiri masjid gitu. Cuman dulu memang ada pengurus memang sudah sepuh, jadi tergeraklah hati saya dan kawan-kawan yang masih muda-muda ini untuk mengurus masjid kan begitu. Jadi memang mengurus masjid ini kan panggilan dari hati. Betul. Disitulah kita sebagai pelayan umat yang sebenar-benarnya begitu. Jadi masjid ini masjid pribadi kah atau wakaf atau statusnya apa sekarang ini, Mas? Kalau awalnya masjid ini memang masjid pribadi dan memang ini yang memiliki masjid ini dulu memang orang termasuk eh, tokoh di Sumatera Utara begitu. Jadi kebetulan kami menjalin komunikasi dengan pihak pemilik masjid ini, menjalin komunikasi dan akhirnya di tahun 2019 tepatnya di tanggal 16 Oktober atau di tanggal di tanggal 19 Oktober kita melaksanakan ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu dari atas nama pribadi itu tadi, Mas. Ya dari nama pemilik pribadi diwakafkan untuk umat. Kalau udah wakafkan memang untuk umatnya. Gitu. Siapa namanya, Mas, yang pribadi tadi? Mohon maaf, saya sebutkan di sini beliau adalah orang tua kita, Bapak Amru Daule SH. Beliau adalah mantan dosen USU di Fakultas Hukum dan menjabat juga bupati di Madinah gitu. Jadi mungkin menjabat di sana sekitar 2 periode dan alhamdulillah beliau memang orangnya sangat baik dan memang terbuka dengan kita apapun yang menjadi kepentingan dari atau ya kepentingan umat memang sangat luar biasa lah Bapak itu. Dan doa kami pun untuk Bapak itu semoga sehat-sehat selalu Amin, dan amin, amin. diberikan umur yang berkah tentunya. Allah Akbar. Jadi itu punya beliau diwakafkan sama pengurus Masjid Al Alim. Iya, kebetulan saya jadi ketua nazirnya. Oh, Nazir itu kan yang mengelola tentang aset wakaf. Jadi saya memang dulu ditugaskan dari kawan-kawan untuk menjalin komunikasi dengan pihak keluarga pemilik masjid. Saya laksanakan dan alhamdulillah sampai proses yang wakaf ini gitu. jadi Mas jadi pengurus Najir ini dari dulu sampai sekarang apa ada masa periodenya di Masjid Al Alim ini? Kalau sebelumnya sebelum saya menjabat di kenaziran ini di ketua nazir memang dulu saya sudah di dalamnya gitu. Seperti saya menjadi sekretaris BKM, saya sudah 2 kali menjabat kalau nggak salah itu dari kepemimpinan ketua BKM. Jadi saya memang selalu mendampingi dan saya pun memang waktu itu sebelum saya jadi pengurus pun saya memang apa yang bisa saya lakukan untuk masjid ini saya sering saya sering kerjakan sepertilah karena saya mempunyai rasa tanggung jawab dalam hati seperti contoh kecilnya aja kebersihan gitu. Kalau kebersihannya saya tetap dulu kalau ada waktu pas hari libur atau pas saya tidak kerja saya pasti datang ke masjid untuk membersihkan lingkungan masjid dan sekitarnya. Berarti Mas Sono generasi ketiga. Insya Allah dari kepemimpinan itu generasi ketiga. Generasi ketiga. Jadi generasi ketiga inilah ikrar wakaf itu terlaksana. Terlaksana ya. Oh, alhamdulillah.
Itulah sedikit sejarah yang dibukakan Mas Sono di sejarah Masjidnya Al Alim. Baik Mas, kalau tentang manajemen masjid itu sendiri dibawa ke pimpinan Mas Sono ini sebagai ketua BKM. Memang kalau untuk manajemen ini memang kita agak lambat ya, saya akui juga memang karena memang kami memprioritaskan memang dari fisik bangunannya gitu. Fisik bangunannya kan memang masjid itu kecil dan kalau di momen-momen acara hari besar itu seperti Idul Fitri, Idul Adha itu kan tidak menampung jamaah yang sholat di situ. Jadi adalah setelah kami menerima wakaf, terus kami melakukan pelebaran gitu. Jadi masih sekarang sampai saat ini maksud saya masih fokus pada pembangunan fisik bangunan. Masih fokus ke fisik. Artinya Mas, dari mulai masjid yang dulu itu udah berapa kali pelebaran pembangunan dan apa yang dibangun sampai sekarang ini? Dan dari setelah ikrar wakaf itu sampai sekarang sudah kita lebarkan selesarnya atau teras masjidnya dan kita lanjutkan dengan pembangunan kamar mandi tentunya yang bersih dan nyaman untuk jamaah. Memang dulu sudah ada kamar mandi itu tetapi kurang layak begitu. Jadi tapi bukan berarti dengan kita memprioritaskan pembangunan atau fisik daripada bangunan masjid itu kita lalai dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Itu juga program prioritas juga gitu. Berarti artinya sampai detik ini masih terus ada rencana pembangunan sampai ke depannya. Insya Allah, insya Allah. Terakhir pembangunan tadi Mas bilang kamar mandi Mas ya. Kamar mandi yang lama sudah tidak layak. Jadi dibangunlah kamar mandi ini seluas dan konsepnya apa itu Mas? Karena memang gini ya, kamar mandi itu kalau di masjid-masjid sekarang ini kan kamar mandi itu harus bersih. Jadi menengok masjid itu dari pertama dari kamar mandinya. Kalau kamar mandinya itu bersih, ya pasti yang di dalam masjidnya pasti lebih bersih dari kamar mandinya. Iya betul Kan itu begitu. betul. Jadi konsep membangun kamar mandi ini saya buat 2 lantai. Jadi yang lantai bawah itu untuk khusus untuk kamar mandi laki-laki dan perempuan, di atasnya untuk rencana itu untuk ruang tahfiz. Gitu. Jadi karena memang sudah ada 1 tahun ini berjalan tahfiz, tapi memang tempatnya belum ada dan ada keinginan saya memang membuka rumah tahfiz lah begitu. Allahu Akbar. Artinya kamar mandi bawah sudah selesai. Tinggal bagian atas masih tahap cor, berarti mau naik lagi ke depannya gitu Mas. Insya Allah mungkin nanti setelah Lebaran ini atau setelah ya tentunya setelah Lebaran lah mungkin kalau bulannya belum kita pastikan ya memang karena memang kita ini di lingkungan minoritas dan sumber dananya pun masih swadaya dari lingkungan dari jamaah yang ada di sini jadi memang masih terbatas lah untuk anggaran pembangunan itu. Oke. Artinya ini kita udah bicara dari mulai sejarah masjid, pembangunan fisik, program. Biasanya kan Mas kalau di masjid-masjid di sekitar Medan ini dia ada imam tetap ataupun ada jamaah yang bersedia menjadi imam di 5 waktu itu. Kalau di Al Alim itu sendiri, Alhamdulillah sini sudah berapa bulan yang lalu sudah berjalan dengan berdirinya kamar mandi. Memang kemarin kita buat 1 kamar itu memang khusus untuk imam. Dan alhamdulillah ini sudah ada imamnya. Jadi kita tinggal mencari sumber-sumber dana lah untuk karena memang kan imam itu kan kita perlu perhatikan sejahteraannya, kekurangannya apa yang fasilitasnya maksud saya yang menjadi kekurangan imam di masjid itu ya kita akan penuhi kan begitu. berarti kan pengurus ataupun ketua BKM itu apabila ada imam tetap harus ada persyaratan yang dipenuhi sama imam itu tersebut. Iya, kalau kriteria-kriterianya memang kalau sebagai imam masjid itu harus ada beberapa syarat yang harus apa namanya harus ada aturannya lah begitu ya. Tentunya 1 bacaannya yang harus fasih, kedua ya harus balik lah tentunya kan dan memang sehat
akal dan jiwanya itu harus sehat gitu. Jadi tidak sembarangan untuk mencari imam masjid. Gitu ya. Dan alhamdulillah ini adalah imam masjid kita adalah sudah lulus tahfiz 30 juz. Allahu Akbar, 30 juz ya Mas. Iya. Jadi ini kan masih dalam suasana Ramadan Mas. Jadi dalam khusus di bulan Ramadan ini BKM itu punya program apa di bulan Ramadan ini Mas? Seperti yang sudah berjalan beberapa tahun lalu, saya dan kawan-kawan membuat program seperti buka bersama, pesantren kilat, tadarus itu sudah ada memang. Jadi kita tinggal melanjutkan dan memperbaiki apa yang di mana kekurangan-kekurangan yang program sudah berjalan. Dan setiap pagi juga ada anak-anak tahfiz itu kita terus bimbing mereka gitu. Event terbesar di Ramadan tahun ini apa Mas? Event terbesar di Masjid Al-Alim. Kalau event terbesar saya rasa ya itu sudah rutin kita laksanakan seperti pembagian sembako dan biasanya kita ada bekerja sama dengan pihak lain itu untuk melakukan bazar atau menjual sembako murah khususnya memang untuk jamaah gitu karena memang sesuai daripada program Pemko memang masjid sekarang harus menjadi masjid yang mandiri gitu yang meliputi beberapa aspek ya seperti aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya kalau nggak salah itu ada 4 aspek itu yang harus kita laksanakan gitu untuk menjadi masjid yang mandiri begitu. Di bulan Ramadan gini gak ada istilahnya apa ya Mas? Pesantren kilat lah untuk anak-anak gitu. Itulah tadi yang saya sampaikan sudah ada memang rencana dalam waktu dekat ini ada pesantren kilat itu 3 hari dari tanggal 8 April sampai 10 April gitu. Kategori peserta yang pesantren kilat. Kategori pesertanya itu dari mulai anak-anak kita yang TK sampai SMP gitu. SMP ya Mas. Itu ada nggak datanya berapa peserta nanti yang mengikuti pesantren kilat tahun ini? Kalau tahun lalu yang sudah berjalan untuk pertama itu sekitar 80 peserta, mungkin 80. ya 80 peserta. Mungkin tahun ini akan naik menjadi sekitar 100-an, mungkin bisa lebih. Setelah Ramadan ini kan ajaran baru Mas. Anak-anak yang tapis tadi itu ada nggak yang dia kepingin kamu pingin masuk pesantren ini? Alhamdulillah memang di lingkungan masjid ini kita masih mencetak bibit-bibit untuk memperjuangkan agama Allah ini dan memang di sini masih memang kekurangan untuk remaja masjidnya saja tidak ada kan begitu. Jadi kita masih mencetak lah generasi-generasi penerus ini kan. Jadi alhamdulillah di tahun ini sekitar 11 anak itu yang akan keluar dari lingkungan ini untuk menempuh pendidikan di pesantren. Di tahun ini 11 anak berbagai pesantren masuk. Iya, jadi memang rencana kami itu nanti pada saat akan anak-anak ini akan berangkat nanti ke pesantren-pesantren yang ada di Sumatera Utara dan di luar Sumatera Utara seperti di Jawa sana. Nanti akan kita sama-sama membuat acara tepung tawar biar Artinya mereka nanti syukuran gitu Mas, bahwasannya anak ini nanti menempuh pendidikan itu ya harapannya berkah kembali lagi untuk kampungnya. iya betul. Jadi nanti ya kita akan berkoordinasi dengan orang-orang tua anak-anak ini yang tadi mau berangkat menimba ilmu. Nanti bagaimana akan kita buat acara di masjid dan nanti kita buat acara upah-upah gitu. Jadi biar mereka terkesan dulu waktu saya mau berangkat ke pesantren saya dibuat seperti ini dan mereka nanti pada saat pulang dari pesantren pun masih mengingat bahwasanya dari sinilah dulu saya menimba ilmu begitu. Oke. Harapan terakhir Mas, harapan sebagai ketua BKM itu apa harapannya Mas? Kalau harapan saya sih ya kalau harapan saya pribadi memang yang sering saya sampaikan itulah teruslah kita berbuat baik untuk
berjuang di agama Allah ini untuk memakmurkan masjid, jangan pernah lelah untuk itu gitu. Karena memang sekecil apapun kebaikannya akan kita tabur, pasti akan menuai hasilnya atau kebaikan di kemudian hari. Jadi ya mari kita bersama-sama kita datang ke masjid, kita makmurkan masjid, kita tanamkan pada diri kita rasa tanggung jawab memiliki masjid. Karena dengan rasa memiliki masjid kita mempunyai rasa istilahnya kalau kita datang ke masjid, masjidnya kotor, kita bersihkan. Istilahnya kalau setelah sholat pintu belum tertutup, umpamanya pas bagian marbotnya belum ada di tempat, ya kita mempunyai tanggung jawab di situ. Itulah harapan-harapan yang kalau bisa senantiasa berjalan. Ya, dan harapan saya yang lebih lebih besar lagi ya tentunya mudah-mudahan nanti di beberapa tahun kemudian masjid ini udah berubah menjadi masjid-masjid yang di luar sana, seperti masjid-masjid yang di luar gitu. Istilahnya masjidnya bangunannya sudah megah, istilahnya manajemennya bagus. Itulah harapan tentunya dari kami dan kawan-kawan selaku pengurus ini. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas udah mau bercerita di podcast Ronorin Kalak Karo, podcast anak Medan. Terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah cerita sejarah masjid dibangun sampai manajemen sampai program. Baik, kita jumpa di episode berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.